lagi bersama saya Anastasia Pradita dalam webinar Indonesia Pasti Bisa. Nah, selamat malam untuk rekan-rekan media dan juga para peserta yang sudah bergabung dalam webinar kita di hari ini. Dan sebelumnya Dita ingin menyampaikan juga nih untuk semua yang sudah hadir melalui forum ini bahwa kita semua sudah melakukan protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen dan juga PCR dan juga menerapkan seluruh protokol kesehatan termasuk sudah mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk proses webinar kali ini. Jadi untuk semua yang sudah bergabung kami ingatkan jangan sampai lalai terhadap protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Oke, sudah pada tahu semua di sini bahwa webinar kali ini adalah topik yang menarik nih, petunjuk isoman dan apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh pasien COVID-19. Mulai dari obat, kemudian vitamin dan juga makanan sehat. Kemudian juga kita melihat nih kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini perlu adanya kewaspadaan tinggi serta kesadaran juga nih untuk terus menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, tak hanya itu, perlu juga yang namanya kolaborasi nih di antara masyarakat untuk saling membantu satu sama lain yang terdampak pandemi ini sangat-sangat diperlukan. Masyarakat Indonesia juga belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bagaimana caranya menerapkan isolasi mandiri di rumah jika terpapar virus COVID-19. Beberapa dari masyarakat juga sekadang ada yang masih bingung nih, apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan gerakan Indonesia Pasti Bisa hadir dari semangat gotong royong dan juga kepedulian. Ada hashtagnya yang sudah beredar luas, hashtag Indonesia Pasti Bisa. Ini merupakan sebuah gerakan kebersamaan yang dimulai dari orang-orang yang mau berbagi untuk memberikan perubahan pastinya yang positif bagi seluruh masyarakat dalam bentuk nyata melalui sistem informasi hingga saluran bantuan langsung nih kepada mereka yang terdampak COVID-19. Dan untuk para peserta webinar, Dita mau mengingatkan juga harus mengikuti sesi ini sampai dengan akhir. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan banyak manfaat, nantinya juga akan ada pembagian merchandise spesial dari Indonesia Pasti Bisa untuk 10 penanya pertama yang beruntung. Jadi kalau misalkan ada yang sedang melakukan isoman atau misalnya penasaran apa saja yang harus dipersiapkan ketika isoman, boleh langsung ditanyakan melalui fitur Q&A yang ada di live Zoom ini. Atau bisa juga nanti ada raise hand, jadi bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita di hari ini. Oke, bicara soal narasumber, kali ini sudah ada 2 narasumber kita yang bergabung di hari ini. Kita langsung sapa saja, sudah ada Bapak Muhammad Adib Humaydi, seorang dokter, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Halo, selamat malam Bapak, selamat malam Dok. Selamat malam. Iya, dan ada juga di sini Bapak Muhardiman, sarjana sains selaku Direktur Pembangunan Bisnis Kimia Farma. Halo, malam Pak. Malam. Malam semuanya. Terima kasih sudah. Yes. Pengembangan bisnis ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di hari ini menjadi narasumber dan pastinya sharing informasi yang sangat berguna nih mengenai isolasi mandiri. Dan untuk sesi yang pertama ini kita berikan langsung kepada Dr. Adib terlebih dahulu yang pasti akan sharing-sharing nih ya mengenai informasi penting, mengenai petunjuk isoman apa saja yang harus kita lakukan. Nah, Dr. Adib sebelum masuk ke dalam pemaparannya Dita juga mau nanya nih, seberapa efektif sih sebenarnya isoman ini dilakukan untuk masa penyembuhan ketika positif COVID-19? Ya, jadi isoman ini bukan hanya untuk masa penyembuhan, tapi juga kemudian kita terus terang buat fasilitas kesehatan. Pada saat masyarakat itu paham, teredukasi dengan COVID ini dan bagaimana penanganan awalnya dan tahu tanda deteksi dininya, maka itu akan mengurangi load pasien untuk ke rumah sakit. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar untuk pemulihan penyembuhan saja, tapi itu akan mengurangi load. Tapi tentunya harus ada edukasi dan juga harus terpantau. Terpantau oleh siapa? Terpantau oleh tenaga medis, tenaga kesehatan di dalam satu wilayahnya. Sehingga kapan dia itu harus dibawa ke rumah sakit, nah nanti kita akan jelaskan. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat sebenarnya. Oke, berarti isoman ini bukan berarti hanya untuk yang positif atau dalam masa penyembuhan, tapi dilakukan untuk mengurangi load-nya itu ya Dok ya? Oke, silakan kalau gitu dokter lebih jelasnya melalui pemaparan yang akan disampaikan. Silakan Dok. Terima kasih, izin saya share screen. Yes, silakan.
ini belum bisa. Oke, mungkin boleh dibantu untuk share screen buat Dokter Adib. Ya, sambil ini penting sekali karena kita sekarang mendapatkan banyak laporan bahwa kasus isolasi mandiri ini kemudian mengakibatkan banyak kematian. Nah, ini yang saya kira semakin banyak masyarakat yang paham dan teredukasi, maka ini juga akhirnya bisa mengurangi resiko perburukan yang terjadi pada saat dia melakukan isoman. Satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan, kami juga dari mewakili tenaga medis, tenaga kesehatan, kami mengucapkan terima kasih juga pada Indonesia Pasti Bisa, karena Indonesia Pasti Bisa telah membantu juga ya kebutuhan APD, bahkan kemarin ada beberapa vitamin obat yang diberikan kepada teman-teman kami yang ada di fasilitas kesehatan, dan ini tentunya mudah-mudahan kerjasama ini akan tetap terlaksana untuk ke depan. Amin. Nah, Dok, ini sudah siap nih materinya. Ya. Boleh. Ya, jadi kalau kita sekarang bicara kenapa harus aman dan nyaman, karena konsep di dalam isolasi mandiri ini tentunya kita harapkan angka kesembuhan tadi tinggi, dia tidak kemudian harus ke rumah sakit, tapi kemudian dia tetap terpantau. Nah, fasilitas terpantau kita tahu sekarang ada telemedicine dan sebagainya yang nanti kita akan jelaskan. Tapi yang paling penting adalah bahwa pada saat kemudian sekarang ada badai COVID ya, kemarin itu yang 3 minggu yang lalu begitu lutnya kapasitas ke rumah sakit, ada masalah obat, dan nanti mungkin dijelaskan oleh Mas Buardiman, ada masalah supply dan demand yang tidak seimbang, kemudian keterbatasan SDM, tentunya upaya untuk kemudian melakukan isolasi mandiri itu sangat penting, untuk kemudian tidak semua kondisi dengan COVID positif itu harus dirawat ke rumah sakit. Nah, inilah yang kemudian ada pemahaman inti yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa ada segitiga epidemiologi atau triad of disease yang harus dipahami. Kita nggak bisa intervensi virusnya, virus akan berubah terus, virus akan bermutasi, karena virusnya base dari virus ini adalah dari mRNA virus, sehingga dia akan bermutasi gitu. Jadi nanti yang kalau sekarang ada delta plus, lambda, kappa, itu adalah sebuah konsekuensi karena virus ini makhluk hidup. Yang kita harus berubah adalah hostnya. Jadi kita sebagai manusia, maka ada upaya personal awareness kita. Salah satunya tentunya dalam kaitan dengan edukasi. Termasuk juga ya kalau memakai bahasa kami, mohon maaf, kita pun juga harus bermutasi. Mutasinya apa? Protokol 5M itu adalah mutasi dari kita. Memakai masker itu adalah mutasi dari manusia. Nah, inilah yang perlu untuk kemudian kita harus pahami, dan kenapa kita menekankan itu adalah sebagai bagian untuk kita mengurangi dan kita melawan virus COVID itu sendiri. Nah, kita masih dalam satu stage 3 kita. Infeksi yang sangat tinggi, crisis management, yang ini kemudian berdampak juga pada bagaimana penata laksanaan di dalam pasien COVID. Nah, inilah yang kemudian pada saat kita bicara pasien COVID yang isoman, ada isoman yang bisa terpantau dari dia home monitoring. Dia dimonitor di rumah, tapi juga ada yang terpusat. Kapan dia itu harus terpusat? Kalau dia tinggal dalam satu lingkungan yang dia tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah. Mungkin dengan lingkungan padat penduduk, mungkin juga ada banyak orang atau ada orang yang beresiko di dalam rumahnya sehingga dia harus terpusat. Salah satunya kalau di Jakarta ada namanya Wisma Atlet, ada rumah susun, itu adalah satu upaya untuk isolasi mandiri yang terpusat. Tapi kalau mamanya dia ada tempat yang dimonitor di rumah, maka kita bisa lakukan isolasi mandiri terpantau di rumah. Nah, ini yang kemudian dalam satu konsep disaster ada namanya triase community. Pemilahan yang dipahami oleh masyarakat ini sebagai satu bagian dari pemahaman masyarakat terkait dengan tanda bahaya dari COVID dan kapan dia harus ke fasilitas kesehatan. Ini konsep isolasi mandiri yang kita buat dalam satu bentuk 2 kategori, mana yang kemudian kita bisa lakukan home monitoring dan mana yang dia harus dirujuk ke rumah sakit. Kapan dia bisa dilakukan home monitoring di rumah? Kalau klinisnya baik, saturasinya lebih dari 94%. Frekuensi nafasnya kalau pada orang dewasa kurang dari 20 kali per menit, atau pada anak-anak kurang dari 30 kali per menit. Nanti detail nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tapi yang paling penting ini yang harus dipahami. Ini adalah tanda deteksi dini bahaya daripada COVID. Kalau umpamanya udah saturasinya kurang dari 94%, segera datang ke rumah sakit. Kemudian kalau ada usia di atas 60 tahun, memang sebaiknya dia dirawat di rumah sakit. Kemudian ada faktor komorbid, karena satu faktor komorbid itu meningkatkan keparahan 2 kali lipat. Kalau 2 komorbid dia meningkatkan 2,6 kali lipat.
Kalau 3 komorbid dia bisa meningkatkan resiko keparahan 3 kali lipat. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami supaya kita bisa mengetahui, masyarakat pun juga bisa mengetahui kapan dia harus datang ke fasilitas kesehatan. Nah, syaratnya apa sekarang kalau isolasi mandiri? Tidak bergejala atau OTG kalau istilahnya, sama gejala ringan. Jadi gejala ringan itu apa? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian lingkungan rumah atau kamar ada ventilasi yang baik dan dia sendiri. Kalau umpamanya satu orang, tapi kalau satu keluarga itu isolasi mandiri ya lebih mudah sebenarnya karena dia tinggal dalam satu rumah. Tapi tentunya harapannya adalah dia tinggal dalam satu lingkungan dengan ventilasi yang baik. Nah, ini pada anak-anak ada kekhususan. Jadi kalau syarat isolasi mandiri, kalau pada anak-anak, anak-anaknya masih aktif, bisa makan dan minum seperti biasa. Tapi kalau anaknya jadi lemes, males bermain, hati-hati. Jadi kalau ada anak-anak sudah mulai yang sebelumnya aktif, dia jadi males, makannya males, gerakannya males, maka dia itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya kalau kita bicara COVID, ini bisa ke arah kemungkinan ada gejala COVID. Jadi ada syarat isolasi mandiri yang juga berbeda antara anak dengan orang dewasa. Kemudian ada kasus tertentu yang juga perlu diperhatikan. Karena pada anak ada yang mempunyai cancer, ya, itu nggak boleh, atau penyakit jantung bawaan yang berat, itu juga kemudian mereka tidak bisa isolasi mandiri di rumah, harus di fasilitas kesehatan. Dan lingkungan rumah yang memungkinkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian apa sih gejala-gejalanya secara umum? Saya bicara secara umum, ada demam, ada mual, muntah, ada sakit kepala, ada nyeri tenggorokan, ada sesak nafas, ada kadang-kadang sampai kejang, ya. Ini terutama pada anak-anak, ya. Kemudian diare dan lemas dan batuk pilek. Tapi tidak semuanya gejala ini pasti ada. Nah, kalau dia OTG, maka dia terpapar, dia positif PCR-nya, kemudian dia OTG. Tapi nggak ada gejala gitu. Jadi, tapi dia positif, maka dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau gejala ringan, dia batuk ringan, ada demam, tapi demamnya tidak terlalu panas, namanya, maka itu bisa kita kategorikan gejala ringan. Atau sakit kepala ringan masih bisa dikategorikan gejala ringan. Tapi ada tanda tadi, tanda bahaya yang harus dilihat apa? Frekuensi nafasnya sama saturasi oksigennya. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, kadang-kadang ini yang sekarang terjadi ini, bahwa tidak semuanya masyarakat itu mau dilakukan PCR swab. Tapi dia tahu gejalanya, saya kayaknya kena COVID nih. Karena kemarin saya kontak dengan orang yang dia ternyata positif COVID. Tapi saya nggak mau swab, saya nggak mau PCR. Saya maunya di rumah saja, saya melakukan isolasi mandiri sendiri saja di rumah. Nah, itu nggak ada masalah karena dia tahu bahwa dia ada kemungkinan gejala. Tapi dia nggak mau PCR swab. Nah, kemudian ada juga yang kemudian dia tahu, ini ada gejala COVID, tapi ya karena ada hal sesuatu sehingga dia paksakan bekerja dan dia berkontak dengan orang lain, maka itu menjadi resiko untuk dia menjadi super spreader, dia menularkan ke banyak orang. Jadi ada dua kelompok yang juga harus dipahami, bahwa jangan kalau udah ada gejala walaupun belum ada PCR swab dengan kondisi saat ini, maka kita harus memikirkan kemungkinan, apalagi kita pernah kontak yang dengan orang positif itu. Kemungkinan dengan COVID gitu. Jadi apa sekarang alat yang perlu disediakan atau disiapkan di rumah? Termometer. Termometernya jangan termometer tembak, ya. Kalau di rumah pakai termometer suhu saja yang di ketiak, ya. Jadi itu yang dipakai itu. Kemudian ada namanya saturasi oksigen atau pulse oximeter. Jadi pulse oximeter ini sekarang juga gampang, mudah dibeli di online, ya. Dan saya kira sekarang juga yang dulu harganya berapa, sekarang udah 2 kali lipat, ya. Mas Bardiman, ya, dulu harganya masih murah, ini sekarang udah naik ini harganya. Nah, terus kemudian obat-obat apa yang perlu disiapkan di rumah? Ini terutama pada anak-anak. Maka ada obat demam, ada vitamin C, ada vitamin D, ada zinc. Tapi terlepas dari itu sebenarnya, nah ini yang saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya namanya vitamin C, vitamin D3, zinc itu semuanya sudah ada di mana? Di alam kita semua. Di kehidupan kita semua, vitamin C sudah ada di makanan buah-buahan, sayuran. Vitamin D3 ada di matahari, sinar matahari. Jadi memang ada satu penelitian yang menjadi perhatian buat kita dari penelitian di Indonesia karena kadar vitamin D3-nya di dalam darah di orang Indonesia ternyata rendah. Aneh sebenarnya karena matahari kita iklimnya tropis gitu loh.
Nah, ternyata salah satu faktornya apa? Masyarakat Indonesia kurang suka berjemur. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Karena vitamin D3 itu sebenarnya ada pada saat kita berjemur jam 7 sampai jam 9, ya. Kadang-kadang sampai jam 10 masih bisa dengan ultraviolet pada jam-jam tersebut, itu bisa kemudian memicu untuk munculnya vitamin D3. Tapi tentunya dengan kondisi saat ini, kalau memang kita dengan kondisi memang dengan lifestyle kita yang kurang berjemur, maka itu menjadi suplemen yang disiapkan juga. Atau zinc. Zinc sebenarnya ada pada ikan, ada pada protein ya, yang pada daging daging dan semuanya itu sebenarnya sudah ada. Tapi sekarang pun dengan kondisi saat ini 3 hal ini ya, terutama vitamin C, vitamin D3, zinc ini banyak dicari gitu. Nanti mungkin Mas Budiman bisa sampaikan juga bagaimana ini menjadi salah satu kebutuhan suplemen gitu. Tapi yang paling penting tadi sebenarnya di luar itu semua, maka kita merubah lifestyle kita untuk banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur, kemudian protein dari ikan ya, terus kemudian ditambah lagi kita berjemur, itu sebenarnya sudah kita bisa memenuhi vitamin C, vitamin D3 dan zinc bagi kita gitu. Nah, protokol isomannya seperti apa? Tetap di rumah, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan etika batuk. Jadi batuknya harus ditutup pakai tisu atau pakai sesuatu sehingga tidak kemudian menjadi sumber daripada penularan juga. Kemudian yang lainnya tentunya adalah memberikan obat secara teratur. Kalau pada anak-anak, berikan anak-anak dengan makanan bergizi. Kalau pada bayi tetap berikan ASI, kemudian beri fasilitas hiburan sesuai usia, dan nanti ada di terakhir ada monitoring harian. Jadi buku pemantauan isoman setiap hari yang itu juga bisa menjadi pelaporan kepada Satgas pemantau, dokter puskesmas atau dokter di wilayahnya untuk supaya bisa dipantau kondisinya. Nah, ini protokol isomannya bagaimana? Memeriksa suhu tubuh pagi dan sore, memeriksa saturasi oksigen, berikan makanan bergizi, pantau laju nafasnya juga tadi. Ada frekuensi nafas yang harus diperhatikan sama saturasi oksigennya. Kemudian kegiatan harian, buka jendela kamar, ya, terus kemudian berjemur, ya, ini yang disarankan kalau dari teman-teman penyakit dalam pada jam 10 sampai jam 1, ya, selama 10 sampai 15 menit, rutin cuci tangan dengan air mengalir, olahraga rutin 3 sampai 5 kali seminggu, makanan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Artinya kalau ada dalam satu keluarga 1 atau 2 orang yang kemudian melakukan isoman. Kemudian yang lainnya apa? Pisahkan cucian kotor, bersihkan kamar setiap hari, gunakan APD minimal masker. Kemudian cuci alat makan sendiri, periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen, dan tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Terapinya apa tadi? Kebutuhan vitamin C, kemudian vitamin D3, zinc, atau kalau ada tambahan lagi sesuai anjuran dokter atau tenaga medis yang lain. Kemudian hubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan bimbingan pemantauan mandiri. Kemudian lama perawatannya berapa lama? Kalau tanpa gejala 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Kalau gejala ringan 10 hari isolasi sejak timbul gejala, minimal 3 hari bebas gejala. Jadi kalau 10 hari tambah plus 3, baru kemudian dia bisa beraktivitas kembali gitu. Kemudian apa yang perlu diwaspadai? Nah tadi ini tanda dini bahayanya. Kalau pada orang dewasa tentunya ada frekuensi lebih dari 30 kali per menit, distres pernafasan berat atau saturasi kurang dari 93% pada udara ruangan. Kemudian waspada pada anak-anak adalah anak-anak yang lemes, dia tidur melulu ya, nafasnya jadi cepat ya, lebih dari 30 kali per menit. Kemudian ada retraksi atau cekung di dada, kemudian hidungnya kembang kempis, itu khas pada anak-anak ya. Kemudian saturasi oksigen kurang dari 95 kalau pada anak-anak, mata merah, ruam, leher bengkak, demam lebih dari 7 hari, kejang, tidak bisa makan dan minum, mata cekung, buang air kecil kurang, berarti dia mulai terjadi shock hipovolemik, kekurangan cairan, kemudian terjadi penurunan kesadaran, maka itu menjadi hal-hal yang perlu diwaspadai, baik dari orang dewasa ataupun pada anak-anak. Kemudian tentunya mencuci tangan akan menghentikan penyebaran kuman, melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit. Cara cuci tangan, basahi tangan dengan air dan sabun. Jadi lebih baik kita memang mencuci tangan dengan air dan sabun, bukan pakai hand sanitizer. Ya, karena kalau kita sering-sering pakai hand sanitizer, nanti kuman normal yang ada di telapak tangan kita pun juga akhirnya ikut mati, padahal dia melindungi tubuh kita juga. Jadi kita kalau ada air dan sabun,
harus sebaiknya dengan air dan sabun. Kalau memang emergency nggak ada air dan sabun, baru pakai hand sanitizer. Kemudian gosok area punggung tangan, gosok area sela jari tangan, kemudian gerakan mengunci tangan, jadi sela-selanya ini juga dicuci, ya. Kemudian mengunci tangan begini, nah ini cara untuk mencuci tangan ya. Kemudian gosok jari dengan area memutar dan memutar ujung-ujung jari tangan. Itu adalah cara mencuci tangan yang benar itu. Bukan gini-gini aja udah selesai, tidak. Ada teknik yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian etika batuk bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan kemudian atau tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam kalau tidak ada tisu. Kemudian disinfeksi ruangan yang rutin di tempat di mana yang melakukan isoman. Pembersihan dilakukan dengan campuran air dan sabun atau deterjen atau cairan disinfektan khusus. Nah, petunjuk penggunaan masker bagi anak ini yang paling penting. Kadang-kadang kita lupa anak-anak tidak dibiarkan tidak memakai masker sehingga dia menjadi karier, menjadi sumber penularan untuk orang-orang yang ada di rumah. Jadi masker harus terpasang dengan baik, nutupi hidung dan mulut dengan rapat, berikan istirahat maskernya jika anak berada di ruangan sendiri atau ada jarak dari pendamping. Jadi kalau ada jarak yang agak jauh ya diperbolehkan dia tidak memakai masker sebentar ya. Kemudian masker tidak perlu dipakai saat anak tidur. Kemudian pendamping atau pengasuh yang berada di satu ruangan yang sama dengan anak harus menggunakan masker dan penutup mata jika memungkinkan. Ini catatan harian, jadi dicatat gejalanya gimana, batuknya berkurang nggak atau batuk bertambah, suhunya bagaimana, saturasi oksigennya bagaimana, frekuensi nadinya bagaimana, laju nafasnya bagaimana atau frekuensi nafasnya, dan kalau ada keluhan-keluhan yang lain. Jadi ini catatan harian sebagai laporan juga, report juga buat kita kepada tim pemantau kalau ada pemantau ya. Jadi kita harapkan sih memang melalui Satgas RT RW atau RT RW yang kemudian berkoordinasi dengan puskesmas, maka kita bisa memantau masyarakat yang melakukan isoman. Sehingga pada saat masyarakat itu terjadi perburukan, maka segera mendapatkan pertolongan. Jadi jangan menunggu kondisi buruk. Kalau kemudian pertanyaan sekarang, kenapa banyak isoman yang meninggal? Salah satu faktornya adalah karena pada saat dia datang ke rumah sakit, dia dengan kondisi yang sudah jelek. Saturasi kadang-kadang ada yang sudah 80, atau bahkan ada 70. Kemarin juga ada yang saturasi sudah 60. Itu sebuah kondisi yang cukup berat dan foto ronsen dadanya juga sudah putih semua. Jadi akhirnya perawatan tidak lama kemudian akhirnya meninggal. Jadi itu sebuah kondisi karena apa? Karena tidak dipahami terkait dengan kapan atau deteksi dini bahaya dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ini yang terakhir, bahwa dengan kondisi saat ini maka kita harapkan rakyat menjadi terlatih, bisa memperkuat kesadaran kepatuhan dan kemudian melatih kelompok masyarakat untuk menjadi kontrol sosial. Dulu ada posyandu, UKS, saya kira ini kemudian kita aktifkan kembali, gerakan masyarakat sehat melalui kader-kader kesehatan juga kita harus aktifkan kembali. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, rumusnya adalah 5M, PDJ, 3T, dan vaksinasi. Ini tidak boleh satu-satu, tapi semuanya harus bisa dilakukan supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan pandemi COVID di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adib dari penjelasannya, benar-benar lengkap juga dan banyak informasi baru yang bisa kita dapatkan begitu ya. Bagaimana harus bisa melakukan isoman yang aman dan juga nyaman dan yang paling penting terpantau begitu ya oleh petugas medis supaya seperti ada progresnya dalam kesembuhan ketika positif COVID-19. Nah Dok, sebelum masuk ke dalam Q&A dan juga masuk ke narasumber berikutnya, Dita mau tanya sedikit saja yang sedikit mengganggu rasa ingin tahu nih Dok. Apa sih yang membuat faktor yang tadinya mungkin isoman dengan gejala ringan kemudian OTG kok tiba-tiba bisa memburuk kondisinya? Biasanya faktor apa sih Dok yang mempengaruhi? Ya, jadi tadi yang pertama usia. Usia di atas 60 tahun itu juga menjadi satu faktor resiko. Yang kedua komorbid. Karena komorbid hipertensi ya. Satu komorbid saja itu meningkatkan tingkat keparahan sampai 2 kali lipat. 2 komorbid 2,6 kali lipat. Jadi hipertensi, diabetes, jantung, ginjal ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang kemudian bisa memperburuk kondisi daripada pasien. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Selain itu terutama juga pada kondisi-kondisi yang memang ada mungkin penyakit jantung bawaan atau dia pernah ada riwayat pembengkakan jantung, itu juga bisa mempengaruhi juga kondisi di dalam COVID atau terkena COVID itu. Itu yang kemudian kenapa menjadi perhatian pada yang punya komorbid sebaiknya
dibawa ke rumah sakit. Kalaupun tidak dibawa ke rumah sakit, minimal dia pernah ke rumah sakit, konsultasi sama dokternya dan mendapatkan obat. Jadi kalau konsul ke dokternya jangan malam-malam, itu UGD, UGD-nya rame biasanya. Datangnya ke poli pagi-pagi saja. Karena sesak itu nggak mendadak, sesak itu bertahap, progresif. Jadi sesak karena COVID itu progresif. Kecuali kalau ada serangan jantung ya. Kalau sesak karena COVID itu progresif, jadi pada saat dia dengan kondisi yang baik, sebaiknya dia sudah mulai ada rasa sesak, datang ke poli pagi, ketemu dokter penyakit dalam atau ke dokter paru, foto ronsen dada. Kalau memang itu dari foto ronsennya memang ada sesuatu yang memang harus dirawat, maka dia pasti akan kemudian disarankan untuk dirawat. Begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan di sesi Q&A dan kita akan lanjutkan berikutnya kepada Bapak Muhardiman yang ada di sini akan memberikan informasi penting pastinya mengenai obat dan juga vitamin yang benar dan juga tersedia. Karena itu yang benar-benar dicari oleh masyarakat luas karena merasa khawatir nih kalau misalkan cadangan obatnya tidak tersedia atau bingung obat apa yang harus dikonsumsi ketika kondisi pandemi seperti ini. Baik, Pak Muhardiman, silakan. Malam. Mbak Natasha dan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Senang sekali saya join Indonesia Pasti Bisa. 2 minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan wabah pandemi ini, dengan Delta, dan ini membuat kita semua khawatir dan membuat obat-obatan jadi langka di pasaran. Ini yang menjadi PR kita semua. Izin share, Mbak. Baik, silakan Bapak boleh di-share materinya. Iya nih Pak, semua orang panik loh Pak, takut kehilangan obat, kemudian harga obat menjadi mahal ketika stoknya langka. Mungkin bisa dibahas juga Pak fenomena itu. Oke, password. Oke, belum bisa dilihat ini ya materinya. Ya, masih menunggu materi akan diberikan oleh Bapak Muhardiman. Ini terkait dengan obat-obatan, vitamin yang harus dikonsumsi. Karena penting sekali dalam kondisi pandemi saat ini, apakah kita sedang isoman ataupun dalam kondisi sehat, harus tetap selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi sudah disampaikan juga kalau seandainya harus isoman pun banyak sekali aturan dan juga protokol yang harus dipatuhi. Dan melihat juga kondisi fisik dari masing-masing individu nih. Apakah memang ada komorbid, kemudian apakah tempatnya layak juga untuk melakukan isoman. Jadi ini perlu dilakukan agar isoman ini berhasil. Oke, kita masih berusaha. Sorry, ada gangguan sedikit. Saya share, Indonesia pasti bisa melewati pandemi ini. Kita semua yakin ini kasus positif makin hari makin meningkat dan kita tahu semua, terutama di DKI Jakarta, Bandung, kemudian di Jawa dan sekitarnya. Namun yang perlu kita waspadai adalah sebenarnya kalau kita lihat dari semua kasus yang dilaporkan itu menurut modeling yang dilakukan oleh ICL ternyata 8 kali lipat dari kasus yang sebenarnya. Ini yang membuat tadi sampaikan obat-obatan jadi langka dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak semua orang melaporkan kasusnya bahwa dia positif dan tidak semua orang juga mau PCR. Tadi Dr. Adib sudah menjelaskan dengan gamblang. Ini membuat pada akhirnya apa? Pada akhirnya semua orang melakukan upaya pengobatan diri sendiri. Berupaya di rumah melakukan isolasi secara mandiri, melakukan pengobatan baik itu dengan obat-obatan, dengan minum vitamin maupun secara tradisional. Ini perlu kita waspadai sehingga apa yang terjadi? Presiden berkunjung beberapa waktu yang lalu mencari obat-obatan COVID dan ini pada kenyataannya memang obat yang paling dicari saat ini adalah yang pertama multivitamin. Kenapa multivitamin? Multivitamin ini membantu daya tahan tubuh kita, membantu meningkatkan sistem imun kita sehingga kita tetap sehat. Dan semua orang saat ini diharapkan untuk minum vitamin secara rutin setiap hari agar sistem imun kita, daya tahan tubuh kita menjadi kuat sehingga kita tidak gampang terpapar oleh virus. Secara prinsip virus itu bisa menulari kita, bisa memapar kita
kalau kondisi kita tidak fit, kondisi kita tidak sehat. Sehingga memang vitamin-vitamin ini yang saat ini ramai dibicarakan adalah vitamin C, vitamin D3, dan zinc, dan juga suplemen, madu, dan seterusnya. Sementara dari sisi obat-obatan, yang pertama adalah obat yang mengatasi gejala seperti parastamol, ini untuk menurunkan panas bagi orang-orang yang sudah mulai ada gejala panas. Kemudian ada ambroxol dan asetilsistein. Ini untuk mengatasi batuk bagi orang-orang yang sudah mulai ada gejala batuk. Yang ketiga adalah antivirus. Antivirus ini adalah obat yang harus di bawah pengawasan resep dokter. Jadi tidak semua orang bisa mengkonsumsi antivirus dengan seenaknya. Tidak semua orang boleh mengkonsumsi antivirus ini. Antivirus harus dikonsumsi dengan pengawasan dokter dan didapatkan di apotek dengan resep dokter. Kemudian yang berikutnya adalah antibiotik dan antiparasit. Ini juga karena kemarin-kemarin ini masuk protokol untuk penanganan COVID, yaitu azitromisin dan ivermectin, walaupun pada akhirnya ini menjadi perdebatan. Dan yang berikutnya adalah alat-alat kesehatan, termasuk oksigen. Oksigen jadi langka. Kenapa? Karena orang banyak yang sesak nafas, banyak yang saturasinya jadi rendah, sehingga perlu oksigen. Dan obat-obat ifik, obat-obat yang memang digunakan untuk perawatan bagi pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit. Data menunjukkan bahwa selama bulan Juli ini, obat-obat yang tersedia tadinya untuk kebutuhan 1 tahun, ternyata dihabiskan untuk 1 bulan. Ini luar biasa. Jadi kebutuhan obat selama bulan Juli ini ternyata menghabiskan kebutuhan obat yang 1 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya memang terjadi kelangkaan obat di pasaran. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan di Kimia Farma punya jaringan apotek, ada 1.233 apotek. Bagaimana menjaga ketersediaan obat tersebut? Ini tugas kami sebagai bagian dari BUMN untuk mendistribusikan obat, terutama untuk kebutuhan vitamin. Kami siapkan semuanya, mulai dari vitamin, mineral, kemudian oksigen, kemudian masker, dan obat-obatan lainnya. Namun kami perlu pahami juga, perlu berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa obat-obatan itu ada yang obat keras. Obat keras ini harus pakai resep dokter. Jadi mohon maaf kepada masyarakat yang datang ke apotek kami untuk mendapatkan obat keras tanpa membawa resep dokter. Jadi dengan terpaksa memang tidak dilayani. Dan untuk membantu di mana sih masyarakat bisa mendapatkan obat? Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan website pharmaplus.kemkes.go.id. Di sini kami support data untuk Pharmaplus ini. Kami berikan data seluruh apotek Kimia Farma yang ada di seluruh Indonesia. Obat-obatnya di mana saja adanya, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses obat tersebut. Namun di dalam perjalanannya, data yang kami submit ini memang data yang belum real time. Kemarin data yang kami submit adalah data H+1, sehingga memang ada delay di situ. Ketika masyarakat datang ke tempat yang disebutkan ada obatnya, karena pergerakan yang sangat cepat, sehingga begitu sampai di lokasi, ini obatnya jadi tidak ada. Tetapi kami berkomitmen untuk menyajikan data ke depan, ini secara real time. Ini sudah mulai kita dengan Kementerian Kesehatan bekerja sama, bagaimana menyajikan data ini dengan real time, sehingga masyarakat bisa mendapatkan data dengan baik dan tidak perlu panik obat ini tersedia apa enggak. Yang jelas kami di grup Kimia Farma Holding Farmasi ini berkomitmen untuk menyediakan seluruh kebutuhan obat untuk penanganan COVID ini, terutama untuk teman-teman masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.
Pemantauan obat ini dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana setiap hari kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder sehingga obat-obat ini memang betul-betul tersedia di seluruh apotek Kimia Farma. Namun tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan obat 1 bulan, kebutuhan obat 1 tahun ini dihabiskan dalam 1 bulan dan perputarannya memang sangat cepat sekali. Sehingga memang kita berupaya bagaimana memonitor keberadaan stok obat ini di tengah masyarakat. Dapat saya sampaikan di sini, ini data pada tanggal 26 Juli 2021, 2 hari yang lalu, di seluruh Kimia Farma di seluruh Indonesia per wilayah. Kami sudah distribusikan dan sampai hari ini kami berupaya untuk mengguyur, memenuhi semua apotek Kimia Farma, semua apotek swasta dengan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID ini. Dan kita lihat di Kimia Farma kita bagi dalam 47 wilayah. Ini masing-masingnya tersedia, ada azithromycin, faviravir, ivermectin, multivitamin, oseltamivir, vitamin D3, zinc. Untuk khusus faviravir, ini karena memang diproduksi oleh Kimia Farma, direncanakan mulai minggu ini kita akan produksi 2 juta tablet per hari. Sehingga masyarakat tidak perlu cemas tidak mendapatkan obatnya. Secara pendistribusian yang dilakukan oleh distributor PBF Kimia Farma, ini juga bagaimana memenuhi obat-obat di seluruh Indonesia seperti arahan Pak Presiden bahwa masyarakat harus mendapatkan akses terhadap obat ini. Kita pada periode 24 dan 26 Juli, 2 hari yang lalu, ini kita distribusikan, baik itu di apotek Kimia Farma maupun di non-apotek Kimia Farma dan rumah sakit. Sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan akses terhadap obat-obatan ini. Namun sekali lagi yang perlu kami ingatkan bahwa semua obat-obatan, terutama obat keras, itu harus melalui resep dokter. Beberapa waktu lalu yang kami temui kasus di lapangan bahwa banyak masyarakat karena mungkin panik yang belum terpapar oleh virus juga menyediakan obat, membeli stok obat, baik itu faviravir, ivermectin dan seterusnya. Ini yang menjadi juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan juga. Jadi bagi masyarakat kami harapkan, kami himbau yang tidak terpapar sebaiknya yang tidak membutuhkan obat sebaiknya juga tidak membeli obat ini. Karena obat-obat, terutama obat keras, harus pakai resep dokter dan di apotek Kimia Farma diawasi, di screening oleh apoteker yang bertanggung jawab di semua apotek tersebut. Kemudian kami selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder, baik itu Kementerian Kesehatan, baik itu dengan distributor, ataupun dengan pabrik industri farmasi, untuk memastikan ketersediaan ini. Sehingga pemerataan obat-obatan di seluruh Indonesia dapat kita penuhi. Terutama di seluruh apotek Kimia Farma dapat kami penuhi semuanya. Di dalam seminggu terakhir ini kita bekerja siang malam bagaimana mendistribusikan obat ini sampai ke tujuan dengan cepat. Dan tentunya kita harus punya kontrol yang kuat dengan sistem teknologi informasi yang ada. Kita dapat memantau ketersediaan di seluruh Indonesia untuk seluruh apotek Kimia Farma 133 apotek. Pada tanggal 3 Juli 2021, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi untuk 11 item obat. 11 item obat bisa diakses. Dan ini kami di apotek Kimia Farma segera melakukan penyesuaian harga pada tanggal 5 Juli untuk seluruh apotek. Sehingga harga obat-obat COVID ini masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik harganya akan melambung tinggi. Harga ini tetap di seluruh Kimia Farma, harga obat COVID sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami menjamin itu semua. Dan untuk ketersediaan kami juga menjaminnya. Kemudian dukungan terkait dengan paket isoman.
Ada 2 paket isoman yang sedang kami siapkan. Yang pertama adalah paket isoman untuk telemedicine yang dilakukan bekerjasama dengan Si Cepat, bekerjasama dengan 11 platform telemedicine yang ada saat ini dengan Kementerian Kesehatan. Kami siapkan 17 apotek kimia farma di Jawa, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Surakarta, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya, dan Denpasar. Ini kami siapkan 17 titik untuk pengadaan paket isoman ini. Paket isoman ini gratis, di bawah monitor Kementerian Kesehatan. Semua orang yang melakukan isolasi mandiri, yang sudah melakukan PCR, itu datanya akan terrecord di sistem NAR. Atas dasar data yang terrecord, Kementerian Kesehatan akan memberikan WA blast ke pasien tersebut. Kemudian pasien dapat mengakses aplikasi telemedicine, baik itu Halodoc, Halodokter, Getwell, dan seterusnya. Ada 11 aplikasi yang ikut ambil bagian di sini. Kemudian masuk ke web Kementerian Kesehatan yang portalnya ada di 17 apotek kimia farma. Atas resep yang masuk dari telemedicine tersebut, apotek kimia farma menyiapkan obatnya, dan obatnya dikirim oleh Si Cepat ke rumah pasien. Jadi pasien tidak boleh mengambil langsung obatnya ke apotek kimia farma. Obat-obatnya ada 2 paket, paket A dan paket B. Kalau paket A adalah untuk orang-orang OTG yang tidak ada gejala, paket B adalah untuk orang yang mulai ada gejala. Sudah ada sekitar 30.300 paket yang 30.300 paket yang sudah kami distribusikan bersama Si Cepat sampai dengan tanggal 26 Juli ini. Dan ini mendapat respon yang cukup bagus bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang isoman tidak perlu khawatir dan dapat mengakses layanan ini, dan semuanya diberikan gratis oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah 2 juta paket isoman yang juga sedang kami siapkan. Ini bekerja sama dengan beberapa kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Marinvest. Kami sudah siapkan tahap pertama 300.000 paket sudah kami distribusikan ke 6 wilayah Kesdam di Jawa Bali. Di 5 wilayah Kesdam Jawa Bali melalui Kesdam Jaya, Kesdam Siliwangi, Kesdam Diponegoro, Kesdam Brawijaya, dan Kesdam Udayana. Selanjutnya di tahap kedua kami sedang siapkan untuk mencapai 2 juta, dan nantinya distribusinya akan dilakukan secara nasional untuk 15 wilayah Kesdam di seluruh Indonesia. Paketnya apa saja? Ada paket isoman 1, ada paket isoman 2, ada paket isoman 3. Paket isoman 1 ini adalah untuk pasien yang PCR-nya positif dan atau PCR-nya negatif dan tanpa gejala. Kalau yang PCR-nya negatif, dia berkontak erat dengan pasien positif, ini diberikan vitamin C, vitamin D, dan zinc. Untuk paket isoman 2 adalah pasien yang sudah ada keluhan panas atau anosmia. Anosmia ini adalah kehilangan penciuman. Ini sudah mulai diberikan oseltamivir, kemudian diberikan penurun panas, kemudian multivitamin. Dan untuk paket isoman 3 adalah pasien dengan PCR positif yang disertai dengan panas dan batuk, sehingga diberikan tambahan obat batuk dan juga antibiotik, azitromisin, oseltamivir, parastamol, dan multivitamin. Ini bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah melalui puskesmas, bidan desa di wilayah masing-masing yang tentunya bekerja sama dengan perangkat pemerintahan daerah terdekat, yaitu RT, RW, dan garis distribusinya adalah melalui Kesdam yang didistribusikan dari Kesdam, kemudian ke Danrem, ke Dandim, dan Ramil, dan sampai Babinsa. Yang mendistribusikan tentunya, karena ini sebagian adalah paket 2 dan 3-nya adalah obat keras,
ini tentunya harus mendapat triase dari dokter puskesmas. Jadi tidak bisa sembarangan diberikan tanpa mendapatkan pendampingan dari dokter yang bertanggung jawab di sini. Di samping itu kami juga membuat program Ayo Dukung Tenaga Kesehatan Indonesia. Kita bersama Nakes. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini Nakes sangat kewalahan dengan COVID ini, sangat kewalahan menangani pasien, dan tentunya mereka butuh asupan suplemen, asupan vitamin. Untuk itu kami di Kimia Farma membuat program selama periode Juli dan Agustus ini, bagaimana mengajak masyarakat untuk peduli kepada Nakes. Tahap pertama sudah kami salurkan 5.500 paket untuk kita bersama Nakes. Kami salurkan pertama ini adalah di daerah Jawa Timur. Dan sudah 5.500 Nakes yang mendapatkan paket ini. Mudah-mudahan ke depan ini juga akan banyak partisipan yang bisa ikut, sehingga nakes-nakes yang merawat pasien ini bisa tetap sehat. Kita doakan mereka tetap semangat, sistem imunnya makin baik, makin tinggi, dan tentunya dukungan vitamin ini sangat diperlukan. Dan sekali lagi untuk masyarakat isoman tidak perlu panik mencari obat. Kami juga punya aplikasi bagaimana seluruh apotek Kimia Farma ada dalam genggaman Bapak Ibu semua. Ada namanya Kimia Farma Mobile, bisa diakses di Play Store dan di apps ini di iOS, sehingga obat-obat yang dibutuhkan bisa langsung diantar ke rumah masing-masing. Dalam menghadapi COVID ini, kita harus tetap safe. Kita harus smart dengan diri kita sendiri, dengan semua informasi, dan kita harus melakukan kebaikan. Kita harus bantu tetangga-tetangga kita yang sedang melakukan isoman. Satu hal pelajaran yang paling besar yang dapat kita ambil dari COVID ini adalah semua orang merasa bersatu, semua orang merasa ingin keluar dari krisis ini segera. Indonesia pasti bisa, kita bersama pasti bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhardiman. Tadi sudah kita dengarkan paparannya dan merasa sedikit kurang lebih optimis sekali ya Pak ya dengan apa yang sudah dipaparkan. Tadi sudah memproduksi salah satu obat yang sangat dibutuhkan oleh penderita atau yang sedang bertarung melawan COVID-19, 2 juta tablet per hari untuk Favipiravir. Kemudian juga sudah ada aplikasi, ada website yang disediakan Pharma Plus untuk melihat bagaimana stok obat secara update, dan ada 30.300 paket yang sudah didistribusikan untuk diberikan paket-paket obat tadi ya untuk melakukan isoman di rumah. Pak, masih bersama kami Pak Muhardiman? Siap. Iya. Nah Pak Muhardiman, kalau misalkan dilihat dengan stok obat yang terus diproduksi oleh Kimia Farma ini, apakah kapan Pak tanggal pastinya, atau mungkin dalam waktu berapa lama akhirnya stok obat secara nasional ini bakal aman nih Pak? Kita sudah mulai distribusikan, jadi langkah yang kita ambil memang begitu selesai produksi langsung didistribusikan, begitu langsung produksi langsung didistribusikan. Jadi bagaimana kita secepatnya menyampaikan obat ini ke seluruh fasilitas layanan kesehatan yang ada. Namun satu hal juga yang perlu kita ketahui, bahwa alur distribusi obat kita tidak bisa mendistribusikan kalau tidak ada permintaan dari fasilitas layanan kesehatan. Seperti rumah sakit, apotek, kalau mereka tidak ada permintaan barangnya, memang kita tidak bisa distribusikan juga. Mungkin begitu Mbak. Oke, terima kasih buat infonya Pak, sudah menjawab pertanyaan Dita, dan sekarang masih banyak pertanyaan yang akan diajukan kedua narasumber yang sudah dituliskan ini melalui fitur Q&A yang ada di live Zoom dari rekan-rekan media dan juga semua yang sudah bergabung di hari ini. Pertanyaan mungkin awal akan kita ajukan ke Dr. Adip terlebih dahulu. Dr. Adip masih bersama kami di sini ya? Masih, Mbak. Iya, gini Dok, pertanyaan ini dialami oleh seorang ibu hamil
yang sedang isoman dan ingin bertanya, ini banyak sekali mitos-mitos yang beredar nih dok. Apakah benar berpuasa ini lebih baik untuk pasien COVID-19 untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh dan tidak memperparah terjadinya inflamasi di tubuh? Lalu bisakah ibu hamil yang isoman meminum racikan ramuan herbal? Karena banyak sekali ibu hamil yang memiliki gejala parah selama COVID. Dan beliau ini juga takut sekali mencoba segala yang herbal saja dan berharap segera negatif. Mohon pencerahannya dok, apakah dalam kondisi hamil bisa mengkonsumsi obat-obat tadi dok? Atau disarankan ke herbal? Ya, yang pertama yang berkaitan dengan puasa itu intermittent fasting sebenarnya. Jadi intermittent fasting itu sekarang memang ada referensi-referensi yang dipakai. Ada juga di teman-teman kami di kelompok kedokteran juga ini sudah dilakukan proses webinar. Kemudian sempat kemarin juga muncul di viralnya menjadi produser juga ya teman sejawat kami senior saya Dr. Fitrim juga. Jadi intermittent fasting dalam konteks ini adalah bagaimana mempengaruhi metabolisme kita. Jadi bukan kemudian tidak mengakibatkan kita sakit atau tidak terkena COVID, tidak, tapi mengurangi fatalitas, mengurangi keparahan yang akan bisa terjadi ya, dan mengurangi, kalau di dalam satu referensi, mengurangi yang namanya badai sitokain, badai inflamasi yang bisa terjadi pada saat kita terpapar dengan COVID. Jadi itu yang kemudian upaya yang bisa dilakukan adalah dengan upaya intermittent fasting tadi gitu. Tapi terlepas dari itu ya menjadi satu bagian. Jadi itu merubah lifestyle kita untuk kemudian kita lebih sehat. Terus kemudian ya tentunya tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ibu hamil, jadi terlepas dari dia mau minum herbal, ya kalau kita sarankan herbal yang herbal sendiri, dalam artian tahu bahwa herbalnya itu adalah ini dengan mamanya daun A atau dengan apalah katakanlah empon-empon atau apa itu ya. Tapi bukan dalam satu bentuk sesuatu yang kita tidak tahu dosis atau isi dari apa yang ada di dalam kapsul mamanya. Dan itu yang kita harus lihat ya, nanti mungkin Mas Buardiman bisa menambahkan bagaimana obat-obat herbal itu kita harus lihat ingredientnya, apa isinya yang di dalam obat herbal itu apa gitu. Itu yang pertama, karena ada pasti ada namanya precaution pada saat itu ada di dalam bentuk obat, ada precaution yang kemudian ini memang tidak boleh untuk wanita hamil. Itu juga harus diperhatikan. Tapi terlepas dari itu yang perlu saya sampaikan, buat wanita hamil yang kemudian terpapar COVID, karena ada dua yang harus diselamatkan, dalam artian si ibu dan si anak, dan pada saat dia ada kondisi saturasi oksigen dan nafas yang kemudian frekuensi nafasnya meningkat karena sesak, hati-hati. Jadi sebaiknya jangan mempertahankan diri untuk dirawat di rumah. Ibu hamil dengan COVID sebaiknya dirawat di rumah sakit dan dipantau oleh fasilitas kesehatan atau oleh dokter. Itu penting, karena beberapa kondisi tertentu ya ada kasus-kasus yang banyak kita mendapatkan laporan bagi ibu-ibu hamil yang kemudian dengan COVID tingkat fatalitasnya, tingkat keparahannya itu jadi tinggi sehingga bisa mengakibatkan perburukan dan bahkan kematian. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Jadi seperti halnya tadi faktor komorbid untuk ibu hamil, maka kita harapkan benar-benar konsultasi kepada dokter kandungan, dipersiapkan juga termasuk kalau mamanya mau ada kelahiran ya, itu dipersiapkan juga dengan baik. Tapi kalaupun masih jauh dari kelahiran, akan lebih baik kalau dia kemudian dipantau di fasilitas kesehatan. Oke, jawaban yang lengkap begitu. Dok, tapi kalau untuk intermittent fasting ini boleh dilakukan dengan kondisi hamil juga berarti dok ya? Jangan, kalau intermittent fasting itu bukan untuk ibu hamil. Intermittent fasting itu untuk yang dengan kondisi yang kita mencegah supaya kita tidak masuk dalam kondisi yang lebih fatal. Tapi itu bukan kemudian dilakukan pada saat kita terkena COVID, itu mencegah kita untuk supaya kita tidak terkena COVID. Artinya kalau orang yang sudah melakukan upaya intermittent fasting, dia kemudian terpapar atau terkena COVID, dia akan mengurangi resiko fatalitas tadi. Oke, berarti menjadi bagian dari lifestyle kita begitu dok ya, dilakukan sehari-hari lah ya, jangan sampai ketika kondisi sudah drop baru melakukan intermittent fasting. Oke, terima kasih dok. Dan di sini kami mau memberikan kesempatan juga untuk rekan-rekan media yang mau menanyakan langsung, boleh langsung di raise hand saja melalui live Zoom kita. Nanti langsung diberikan kesempatan bertanya dengan dua narasumber di sini.
Baik, boleh langsung raise hand menggunakan fitur yang ada di live Zoom. Nanti bisa di-unmute untuk audionya dan langsung mengajukan pertanyaan kedua narasumber kita di sini. Baik, sudah ada? Oke, atau kita lanjutkan dari pertanyaan yang sudah ditulis saja ya? Oh, kita lagi tunggu. Oke, sudah ada penanya. Boleh nanti disebutkan namanya dan dari media mana, dan pertanyaan akan ditujukan ke narasumber siapa. Oke, kita berikan kesempatan untuk 10 orang penanya. Di sesi pertama ini kita berikan kesempatan untuk 5 orang penanya. Nanti untuk 10 penanya pertama akan mendapatkan merchandise dari Indonesia Pasti Bisa. Masih mencoba untuk menghubungi? Anissa, oke, sudah ada penanya dari Mbak Anissa. Dari media mana Mbak? Silakan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Ya, sudah bisa terhubung? Iya, berarti ini sedang ada kondisi kurang stabil ya untuk internetnya. Mungkin boleh diganti ke penanya lainnya, bisa langsung raise hand saja. Oke, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah ada di fitur Q&A kita. Ini pertanyaannya masih untuk Dr. Adib di sini dari kormendok.industri.co.id medianya. Nah, saat ini banyak yang viral soal wajib minum vitamin C, D, E, kemudian zinc. Sebenarnya bagaimana cara mengatur pola konsumsi vitamin-vitamin itu dan apakah aman bagi seseorang yang mengidap penyakit tertentu atau memiliki alergi obat, Dok? Jadi yang pertama tentunya ada dosis obat yang itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Vitamin C umpamanya itu pun juga kemudian maksimal 1 gram sehari. Ya. Nah, itu upaya kemudian harus diperhatikan juga gitu loh. Jadi jangan terlalu overdosis juga, karena kalau vitamin C dosisnya terlalu besar juga nanti akan berpengaruh pada ginjal. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Kemudian yang kedua vitamin D. Nah, vitamin D pun juga kemudian pada saat kita mengkonsumsi ada yang dosis 1000 dan dosis 5000 maksudnya. Dosis 5000 biasanya sering kadang-kadang itu dibuat di terapi pada anti aging, sebenarnya itu udah sering dipakai itu. Tapi yang paling penting sekarang dengan kondisi saat ini apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau umpamanya kita membutuhkan itu hanya dengan dosis 1000, kemudian dia ditambah lagi juga dengan kita berjemur, itu tentunya sudah cukup gitu loh. Sehari dengan dosis 1000 tadi gitu loh. Tapi tentunya penggunaan vitamin D ini juga harus dipantau. Karena ada kalau memakai vitamin D dengan dosis yang terlalu tinggi, maka nanti akan bisa kita cek berapa kandungan yang ada di dalam darah kita untuk mengetahui kandungan vitamin D-nya ini, karena kalau terlalu besar itu kemudian tentunya harus di stop juga. Demikian juga kemudian vitamin-vitamin yang lain. Jadi pada dasarnya walaupun vitamin C katakanlah larut air atau katakanlah vitamin vitamin D yang tadi juga dikonsumsi, maka tetap harus memperhatikan berapa maksimal dosis yang harus dimakan pada 1 hari. Nah, yang paling penting juga tadi konsumsi makanan. Jadi kita kembali lagi sekarang konsumsi makanan dengan konsumsi makanan sehat. Buah, sayur itu semuanya sumber vitamin. Jadi buah, sayur itu sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ikan itu sumber vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Sinar matahari. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk kemudian kita mengembalikan lifestyle kita yang lebih sehat. Tanpa sebenarnya kita harus tergantung pada vitamin-vitamin tadi. Jadi supaya kita nggak rebutan ya Mas Bardiman ya. Ini karena rebutan semuanya nyari vitamin semua gitu loh. Sehingga vitaminnya akhirnya harganya jadi naik gitu. Jadi ini yang kemudian perlu menjadi perhatian. Tapi terlepas dari kalaupun membutuhkan vitamin, tetap harus memperhatikan dosisnya. Oke, berarti melihat dosis begitu ya Dok ya, karena ada beberapa yang merasa kandungannya tinggi, ini justru yang dicari nih. Kalau Dita sendiri punya kemarin vitamin D sampai 10.000 IU ya Dok ya, nggak penting berarti segitu banyak. Itu kalau mamanya mau pakai yang 10.000 itu harus dicek dulu kandungan vitamin D-nya di dalam darah kita, karena kalau terlalu over juga tidak bagus juga itu. Ya, izin menambahkan barangkali Dr. Adib. Jadi memang vitamin ini sebetulnya di dalam tubuh kita
dari makanan yang kita makan, dari makanan yang kita konsumsi, ini vitamin, mineral itu sebenarnya sudah melengkapi kebutuhan kita. Namun untuk memperkuat saat ini, sistem kekebalan tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga mungkin ya saat ini dibutuhkan vitamin. Tetapi seperti yang Dokter Adib bilang tadi, bahwa semuanya itu harus sesuai dengan dosisnya. Cukup 1 kali sehari, tidak perlu dalam dosis besar. Kalau vitamin C, vitamin C 500 mg sehari cukup, itu sudah berlebih. Itu bagi orang-orang yang pola hidupnya bagus, itu akan terlihat nanti keluar melalui urinnya karena dia larut air. Kalau semua vitamin, semua obat itu di metabolisme di hati, dan nanti kalau dia berlebih itu akan merusak sistem metabolisme tubuh kita, akan merusak ginjal kita. Untuk itu hati-hati bagi masyarakat yang butuh vitamin, yang butuh obat-obatan, sebaiknya menggunakan dosis yang sudah dianjurkan, dosis yang sesuai untuk kebutuhan masing-masing. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih sudah ditambahkan Bapak Muhardiman. Betul ya, harus dicek dari kebutuhan individu masing-masing berapa banyak yang kita butuhkan. 500 mg mungkin sudah cukup juga untuk vitamin C daripada kerja dari ginjal kita berlebihan. Semoga menjawab tadi ya untuk pertanyaannya. Masih banyak pertanyaan, kali ini masih untuk dokter dari portal Investor Daily dari Masyud. Tingkat kematian isolasi mandiri meningkat nih Pak di 6 provinsi DKI Jakarta yang tertinggi. Apa nih faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kematian saat isoman? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, benarkah bahwa sampah atau limbah pasien atau keluarga yang isoman juga bisa menjadi media penularan bagi orang lain? Bagaimana protokol kesehatan yang benar dalam penanganan sampah? Begitu Dok, sudah jelas 2 pertanyaannya? Ya, jadi yang pertama yang berkaitan dengan isoman, ini kemudian kita komunikasikan juga dengan beberapa daerah yang dengan angka kematian yang tinggi, yang salah satunya juga dipengaruhi karena kematian pada isoman. Maka faktor-faktor yang terjadi itu yang pertama karena apa? Masyarakat tidak mau untuk kemudian datang ke fasilitas kesehatan. Tidak maunya apa? Yang pertama karena memang pada saat itu ada kondisi yang rumah sakit yang penuh. Bahkan kemudian dia harus menunggu di depan UGD, ada tenda. Akhirnya masyarakat menganggap bahwa lebih baik saya melakukan isolasi mandiri di rumah dan saya harus beli oksigen saja. Sehingga saya melakukan, istilahnya mereka melakukan pengobatan di rumah saja. Nah, pada saat mereka melakukan pengobatan di rumah, maka ada 2 kelompok. Sekali lagi ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Satu kelompok yang kemudian dia terpantau dengan baik, satu kelompok yang tidak terpantau. Nah, pada saat satu kelompok yang tidak terpantau inilah yang kemudian masyarakat atau yang keluarganya atau pasiennya sendiri tidak tahu tanda gejala dari kegawatan daripada COVID ini. Kalaupun dia tahu, dia nggak mau datang ke rumah sakit karena pemikirannya di rumah sakit sudah penuh, daripada saya sengsara di UGD nunggu lama, lebih baik saya di rumah saja. Itu psikologi dan yang kemudian terjadi. Terus kemudian yang kedua yang terpantau. Nah, yang terpantau inilah yang kemudian pada saat ini yang perlu saya ingin tekankan. Kalaupun kita mau berusaha mengobati, katakanlah membeli tabung oksigen, kemudian kita memakai oksigen sendiri, tetap harus berdasarkan rekomendasi dan dipantau oleh tenaga medis karena memakai oksigen juga nggak bisa sembarangan. Ada flow-nya berapa liter per menit, pakai nasal kanul atau pakai sungkup, itu ada aturannya juga. Karena kalau itu mamanya tidak benar, itu juga akan bisa mempengaruhi fatalitas yang terjadi. Jadi itu yang berkaitan dengan isoman. Kemudian pada saat melakukan isoman, tadi yang sudah disampaikan, tetap harus ada konsumsi obatnya, antivirusnya, antibiotik kalau dibutuhkan, dan itu berdasarkan rekomendasi dari dokter. Kadang-kadang isolasi mandiri yang kemudian dipahami tidak kemudian dengan obat. Artinya dia tetap di rumah saja, diobati sendiri saja, makan obat warung katakanlah ya. Tapi kemudian dia tidak kemudian makan obat yang sesuai yang direkomendasikan pada pasien-pasien dengan COVID. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, limbah. Yang sebentar. Limbah medis. Yang mengenai yang kedua tadi apa? Mengenai limbah pasien. Ya, jadi limbah ini penting ini. Jadi pada saat kemudian di dalam kita melakukan isolasi mandiri, pengolahan limbah dalam artian
sisa masker atau bekas masker, terus kemudian mungkin dia memakai tisu atau apa, itu benar-benar harus kumpulkan dengan plastik tersendiri. Jadi jangan kemudian dicampur, ditaruh di tempat sampah rumah yang itu bisa terbuka dan itu bisa menjadi pemicu karena di situ ada sumber penularan. Dan kita tahu apalagi varian Delta. Varian Delta mempunyai spike protein yang lebih stabil. Sehingga dia mempunyai daya penularan yang lebih besar daripada varian yang sebelumnya. Jadi itu pun juga harus benar-benar pengolahan dari limbah yang pada pasien-pasien isoman itu penting untuk diperhatikan. Baik, penting berarti supaya mencegah penularan melalui limbah pasien. Apakah memang sudah diatur juga nih Pak untuk memusnahkan limbah-limbah pasien ini Pak? Udah diatur Ya, mungkin? inilah yang kemudian kalau kemarin ada statement dari Menteri KLH, limbah medis COVID ini bukan hanya limbah medis rumah tangga, limbah medis rumah sakit pun juga tinggi. Jadi ini yang saya kira perlu pengaturan untuk kemudian bagaimana pengolahan limbah medis dan itu dipisahkan ya tanpa kemudian mohon maaf dibuang di tempat pembuangan akhir ya tanpa dipisah. Ini juga bisa menjadi pemicu karena bukan tidak mungkin di situ ada masyarakat yang masyarakat pemulung yang itu kemudian tidak paham sehingga itu bisa menjadi sumber penularan buat mereka juga. Oke, berarti emang harus dipantau ya untuk limbah-limbah ini karena bisa membahayakan bagi orang yang mungkin awam. Nah, berikut ini pertanyaan untuk Pak Muhardiman dari Dian Debi Pertiwi, Pak. Selamat malam Pak, dari pihak Kimia Farma, cara pengecekan dan pemantauan obat tersedia atau tidak bisakah dicek melalui situs di rumah dan bisa dipesan online bagi pasien isoman kah Pak? Tadi sudah sempat disampaikan, mungkin bisa diperjelas lagi Pak Muhardiman? Ya, untuk obat-obat bebas, obat-obat yang tanpa resep dokter, itu dapat mengakses Kimia Farma Mobile, lihat di Play Store Kimia Farma Mobile atau di iOS Kimia Farma Mobile. Itu tinggal ketik nama obatnya apa, vitaminnya apa, kemudian obat akan diantar ke rumah melalui Gojek. Itu sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terkait dengan obat-obat yang harus dengan resep dokter, yang harus dengan pemantauan dokter, itu ketika sudah mendapatkan resepnya juga dapat diupload di aplikasi Kimia Farma Mobile. Dan untuk pemantauan stok obat, adanya obatnya di mana saja, itu kami juga sudah berikan data ke Pharma Plus seperti yang tadi saya sampaikan. Itu bisa melihat alamatnya di mana saja dan bisa juga dilakukan via telepon ke apotek yang tertera di situ. Jadi berbagai media, berbagai platform sudah kami siapkan agar masyarakat mudah, agar masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan obat. Demikian, Mbak. Oke, bisa diakses semuanya secara online tadi dari Kimia Farma Go, ada aplikasinya dan juga Pharma Plus yang merupakan website kerjasama dengan Kemenkes. Masih ke Pak Muhardiman, Pak, pertanyaan dari Faiz Nugo. Ini apabila puskesmas setempat tidak memiliki obat-obat yang cukup Pak untuk isoman, sedangkan pasien tersebut membutuhkan dengan cepat, bagaimana kami bisa mendapatkan obat tersebut pada dalam kondisi darurat? Pada prinsipnya tadi saya sampaikan bahwa kami hadir di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, ada 1.233 apotek yang siap melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengadakan paket isoman gratis. Ini tentunya masih di Jawa Bali. Dan juga kami sedang menyiapkan 2 juta paket obat, 300 ribunya sudah terdistribusi melalui TNI yang disalurkan melalui puskesmas. Kalau masih menginginkan yang langsung ke Kimia Farma, tadi saya sampaikan bisa mengakses Kimia Farma Mobile. Di situ pasti akan mendapatkan alamat Kimia Farma terdekat di mana saja. Dan satu hal yang pasti bahwa di seluruh apotek Kimia Farma Bapak Ibu semua akan dilayani oleh tenaga-tenaga profesional, tenaga farmasis, baik itu apoteker ataupun tenaga farmasis lainnya yang memang punya kompetensi, yang memang didedikasikan untuk melayani pelayanan kefarmasian ini. Jadi 1.233 apotek kita siap melayani masyarakat di Indonesia.
gitu Mbak. Baik, makasih Pak Muhardiman. Kita lanjutkan ke Dokter Adip lagi. Pertanyaannya masih banyak nih Pak. Semoga para narasumber kita bersedia nih waktunya disita untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Menarik pertanyaannya. Bicara soal obat nih Pak Dokter. Obat yang paling utama selain dari obat-obatan yang sudah dipaparkan tadi ada antivirus, kemudian juga vitamin-vitamin. Apalagi yang lebih akurat dalam proses penyembuhan COVID nih? Karena gejala-gejala tiap orang kan berbeda-beda Pak. Ya, jadi ini kan kaitannya dengan jadi terapi itu ada terapi kausatif, kemudian terapi suportif. Gitu. Ya, kalau kemudian kausatif ya tadi, kalau dibutuhkan antivirus, ya karena dia dengan ada gejala yang ringan tadi, maka dibutuhkan antivirus. Atau kalau kemudian ditambah lagi ada infeksinya, maka ditambahin dengan antibiotiknya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan suportifnya apa? Vitamin-vitamin tadi itu. Kemudian ada terapi simptomatisnya. Simptomatisnya apa? Kalau ada batuk ya ditambah dengan obat batuk. Ada asetilsistein umpamanya. Atau kalau nama produknya ya banyak, saya nggak mau bicara produk ya Pak Suhardiman ya. Ada obat asetilsistein atau ambroxol untuk batuk dan sebagainya. Nah itu tentunya pada saat membeli obat-obat itu, membutuhkan obat-obat itu, memang ada yang sebagian itu obatnya itu obat bebas ya, obat-obat batuk yang bebas ataupun yang memang membutuhkan resep dokter. Nah, nanti mungkin Mas Suhardiman bisa menjelaskan. Tapi yang jelas pada saat sekarang yang utama tadi adalah kausatif, suportifnya, ditambah lagi simptomatik tergantung keluhannya. Karena keluhannya berbeda-beda tadi. Kalau demam ya tambahin paracetamol. Kalau batuk tambah lagi asetilsistein atau ambroxol tadi. Kalau mamanya dia ada, kadang-kadang ada pasien yang juga dengan keluhan sakit perut, diare mamanya, atau ada mual, nanti ditambahin obat anti mual, obat anti diare. Nah, itu tergantung pada simptomatik yang muncul, yang itu berbeda-beda dari pasien satu dengan pasien yang lain. Berarti disesuaikan dengan apa saja yang menjadi gejala masing-masing, kemudian disembuhkan, misalkan diare, kemudian ada masalah pernafasan, itu yang harus diobati terlebih dahulu. Yang penting juga ini mana saja, jangan kemudian kita berusaha karena dapat masukan, suruh minum ini, minum ini. Oh, yang diminum banyak sekali itu. Nah, itu banyak sekali dok. Apalagi kalau dari grup WA, ini coba ini, coba itu. Ya jadi mungkin lebih baik mengakses dari sumber yang jelas. Saya disuruh minum obat sampai ada 9 macam. Itu ada yang masyarakat yang komplain seperti itu juga. Karena memang semua informasi diterima mentah-mentah akhirnya dia. Padahal kita tahu seperti yang disampaikan Mas Muhardiman tadi, obat itu juga di metabolisme di mana? Di liver, di ginjal. Betul. Organ itu yang kita harus jaga juga, jangan sampai nanti malah kemudian mempengaruhi dari ginjal dan livernya. Baik, terima kasih Dokter Adip, Pak Muhardiman. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya belum bisa disampaikan di sesi kali ini. Semoga kita mendapat kesempatan untuk bertemu di dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak, dan kalau bisa disimpulkan dari obrolan hari ini, isoman itu adalah salah satu pilihan yang tepat untuk mengurangi load dari rumah sakit, supaya tenaga medis juga tidak kewalahan menangani setiap pasien yang ada. Jaga selalu protokol kesehatan, kemudian juga melakukan PCR sesering mungkin untuk melihat seperti apa kondisi tubuh kita. Dan jangan lupa tadi asupan vitaminnya dilihat ya, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai berlebihan, dan pastikan selalu bahwa kita dalam posisi imun yang baik dengan pikiran yang positif, seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Dokter Adip, Pak Muhardiman, terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi di sesi lainnya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Iya, semoga selalu sehat dan yakin Indonesia pasti bisa. Bisa. Baik, dan terima kasih juga bagi rekan-rekan media yang masih setia bersama dengan webinar di hari ini dari Indonesia Pasti Bisa. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PT Secepat Express Indonesia, Tempo Media Group, Falcon House Partners, Indis, Kejora Ventures, Highstar, Belanja Rutin, Digi Resto, Kimia Farma, Kitabisa.com, Clodeo, Digital Media Tama Maxima, PT Logitech, Digital Nusantara, Mcash, Telefast, Diva, Asosiasi Lisensi Indonesia, Aquarius Musikindo, Bumi Langit, Ichiban Sushi, Dapur Solo, Tawan, kemudian The Harvest, Baminaga, Batavia Cafe, Rice Meatball, Simager yang telah mendukung acara ini. Dan juga untuk rekan-rekan media yang sudah hadir dan juga para peserta di webinar malam ini, terima kasih kami ucapkan dan semoga selalu sehat dalam kondisi pandemi.
Dan akhir kata saya Anastasia Pradita pamit dan mari kita saksikan bersama-sama ini dia video ucapan dari Ari Lasso yang kemudian akan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Pasti Bisa oleh Ari Lasso dan Andra Ramadan. Sampai jumpa. Selamat malam teman-teman Indonesia Pasti Bisa semuanya. Mohon maaf saya Ari Lasso dan Mas Andra Ramadan tidak bisa tampil malam ini di webinar kali ini. Mudah-mudahan next time-nya bisa. Tapi yang terpenting mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan insight-insight dan edukasi yang penting dalam webinar kali ini tentang isolasi mandiri, tentang cara mengkonsumsi vitamin, obat, maupun makanan sehat yang bisa berguna untuk teman-teman yang sedang terpapar atau siapapun. Yang intinya juga kita bisa memperlambat laju penyebaran COVID-19 ini. Berikutnya ini akan kita putarkan video klip dari lagu saya Indonesia Pasti Bisa bersama Mas Andra. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Ingat, tetap waspada, jangan panik, dan saling bantu. Indonesia pasti bisa. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita akan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan. Lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang, kita sanggup menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita bisa bersama-sama. Indonesia pasti bisa. Kita adalah bangsa yang